Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baiklah, teman-teman, saudara-saudara seiman yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan hadir untuk mengkaji terkait dengan Islam dan peran politik milenial. Namun sebelum kita lebih lanjut, saya perkenalkan dulu telah hadir kepada kita narasumber yang begitu istimewa, yang mana narasumber pertama adalah Bapak Dr. Andes Yusdani MAG. Apa kabar Bapak Yusdani? Alhamdulillah baik Mas Andi. Selalu sehat Pak ya. Alhamdulillah. Yang mana beliau merupakan pimpinan HIPD, program Doktor Universitas Islam Indonesia. Selain itu, kita juga sudah kehadiran Bapak Haji Hosnan Jaini Sanusi LCMHI, kandidat doktor. Apa kabar Bapak Sanusi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat Alhamdulillah luar biasa. Karena sekarang itu sehat ternyata sangat penting Pak ya. Selain itu kita juga kehadiran salah satu pemateri wanita, yaitu Mbak Ani Sulistia. Apa kabar Mbak Ani? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah selalu sehat Pak ya. Alhamdulillah wajib sehat. Wajib sehat. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman yang berbahagia. Kalau kita melihat politik di zaman sekarang ini, yang fenomena baru-baru ini, yang mana peran politik itu sudah mulai memanas. Padahal pemilihan 2024 masih sangat lama. Tapi situasi sudah sangat terlihat jelas, di mana baliho-baliho kampanye sudah mulai ada di sekitar kita. Padahal kondisi masyarakat sekarang ini masih sangat memprihatinkan, yang mana kita sedang berjuang melawan COVID-19. Sekarang sudah 2021, sudah ulang tahun berapa kali itu Pak ya. Namun belum reda juga, tapi politik malah sudah meningkat. Padahal masyarakat kita sangat banyak yang di PHK, sudah banyak yang ekonominya jatuh. Namun ya politik malah justru memanas dan sibuk untuk merebut cari perhatian untuk kekuasaan. Namun sebelum lebih lengkapnya, saya persilahkan kepada Pak Dr. Yusdani untuk menanggapi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Andi selaku host ya. Dan yang saya hormati Mbak Ani, kemudian juga Mas Husnan ya. Terkait dengan isu yang sangat kontroversial dan sangat kontekstual, yaitu memanasnya tentang prediksi ya, tentang calon presiden 2024 ya. Yaitu saya kira di media luar biasa itu diangkat tema itu ya. Tetapi problemanya saya kira apakah itu berkorelasi dengan keinginan rakyat? Saya kira itu persoalan gitu ya. Nah maka barangkali kita belum masuk kepada persoalan itu, saya ingin mengatakan bahwa kita kembali kepada ayat Al-Quran kan, gitu kan. Saya kira itu sebagai titik tolak kita. Ada sebuah statement ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu yang menjadi titik fokus kita sekarang ya. Nah oleh karena itu, kesejahteraan dalam arti sempit maupun dalam arti luas seharusnya itu yang menjadi fokus perhatian kita. Dan menurut saya kayaknya kita ini buru-buru ya berbicara Pilpres 2024. Kayaknya kita itu baru 2 hari 3 hari lalu lah kita suksesi kepemimpinan nasional. Tapi sekarang sudah ribut kembali kan. Tapi ribut itu hanya di kalangan elit. Untuk masyarakat saya kira tidak itu fokus mereka. Mereka sekarang ini luar biasa kan, rakyat kita ini betul-betul dihadapkan kepada berbagai persoalan yang sangat prihatin sekali gitu ya. Nah artinya yang ingin saya sampaikan, mengapa saya mengutip ayat itu? Saya kira
tujuan politik itu sendiri sebetulnya orientasinya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya dalam bahasa asing welfare state atau welfare society ya. Jadi untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat. Dan saya teringat statement dari Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kalau kita lihat Pancasila itu ya. Jadi sila kelima itu sejak kita merdeka sampai sekarang sudah menjadi yatim piatu. Jadi saya kira ini, jadi artinya ada persoalan bagaimana wacana yang diwacanakan oleh para politisi dengan apa yang dimaui dan diingini oleh rakyat itu kayaknya tidak nyambung gitu. Rakyat bukan tidak sadar, saya kira rakyat itu sudah sangat cerdas ya. Tidak bisa lagi rakyat itu kita mainkan cara berpikir mereka. Nah, jadi kita kembali kepada persoalan kita. Saya juga melanjutkan ayat ya, ayat surat Ali Imran ayat 110 itu dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, dari ayat ini bisa kita kaitkan dengan ayat yang saya kutip tadi sebelumnya, itu adalah ada 3 langkah kita untuk menuju kesejahteraan. Amar ma'ruf nahi munkar dan tu'minuna billah. Dalam bahasanya almarhum Profesor Dr. Kunto Wijoyo yang kita sebut itu adalah yang pertama itu yang disebut dengan tanhauna 'anil munkar itu adalah liberasi, kemudian ada humanisasi, ada transcendensi. Nah, itu yang sebetulnya yang kita inginkan. Tapi faktanya hiruk pikuk ini sudah dibawa ke suksesi dalam rangka untuk meningkatkan elektabilitas. Itu tidak sinkron apa yang sedang dialami oleh rakyat kita sekarang. Saya kira itu tanggapan saya selaku selaku pengamat dalam masalah ini yang amatan saya sekilas ya. Saya kira itu ada problema komunikasi politiknya itu kan hiruk pikuk di internal parpol gitu. Di ekspos keluar seolah-olah itu penting, tapi lebih penting lagi saya kira rakyat sekarang sedang mengalami apa. Saya kira itu yang artinya kehilangan fokus lah para politisi kita itu menurut saya tidak. Saya kira itu sebagai tanggapan awal ya dari fenomena ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kritik kita ya terhadap fenomena yang sedang diwacanakan. Itu Mas Adi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Yusdani. Sebelum saya menanggapi, mungkin ada lanjutan dari Bapak Husdan untuk menanggapi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Mas Andi, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Dr. Yusdani sudah mengcover apa yang akan saya sampaikan sebenarnya, walaupun di situ ada perbedaan bahasa ataupun yang lainnya gitu ya. Berkaitan dengan masalah tema yang dibahas pada kesempatan kali ini sungguh menarik, yang mana kita lihat di sosial media sudah begitu ramai, termasuk diantaranya adalah di WA dan seterusnya ya. Dan itu menggambarkan bahwasanya negara Indonesia itu kalau bisa kita katakan kurang peduli gitu ya. Yang elitnya itu kurang peduli kepada rakyat yang masih kebingungan harus kemana dia melangkah dengan adanya kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Terlepas dari itu semua, kalau saya dari mahasiswa gitu ya, tentu saja kalau yang dari bawah ke atas itu harapan gitu. Tetapi kalau dari sebadan itu berarti dia himbauan. Yang dari mahasiswa, saya selaku mahasiswa itu menginginkan kepada elit politik terutama yang berkaitan dengan masalah ini, khususnya kalau ditinjau dari segi Islam gitu ya. Dimana pada prinsipnya dalam Al-Quran itu kalau sudah berkaitan dengan masalah politik itu adalah kekuasaan. Itu kurang lebihnya seperti itu. Mana kekuasaan itu pasti ada orang yang berambisi ataupun ada orang yang memang betul-betul mau membantu gitu. Sehingga di dalam Al-Quran itu secara garis besarnya orang yang mengacu kepada kepemimpinan itu ada 2 model. Jadi ada 2 model. Yang mana model yang pertama itu adalah model di mana pemimpin yang dia mengajak kepada rakyat untuk tidak baik. Itu digambarkan di dalam surat Al-Qasas gitu ya.
ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yusar." Sesungguhnya kebanyakan dari mereka itu para pemimpin-pemimpin mengajak orang atau masyarakatnya itu untuk tidak baik. Jadi kalau dalam sudut pandang Islam, berarti ini adalah pemimpin yang tidak baik, yang mana punya ambisi yang tinggi, akan tetapi gunanya untuk kemakmuran sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga digambarkan ketika membaca tafsir ini seperti bagaimana Fir'aun ketika bertemu dengan Nabi Musa, begitu juga Namrud ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan begitu ya Abu Lahab, Abu Jahal ketika berhadapan dengan Nabi. Dan itu adalah pertama ketika kita berkaitan dengan masalah kepemimpinan dalam masalah politik seperti itu. Kemudian yang kedua digambarkan juga, dan itu bahwasanya pemimpin atau politik itu bisa mengarah atau mengajak masyarakat itu kepada kebenaran, dan itulah yang mungkin kaitannya dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan ini pun juga digambarkan di dalam Al-Qur'an. Jadi khususnya di dalam surat As-Sajdah ya, ayat 24, di mana Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Yang mana mereka itu mengajak kepada kebaikan, dan itu yang mungkin yang kita inginkan sebagai rakyat kecil, terutama saya mahasiswa, mengajak bagaimana mereka elit politik itu bisa mengarah, mengajak kepada kebaikan. Yang mana kalau kita lihat kaidah usul mengatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi di sini tujuan utamanya sebenarnya adalah bagaimana memaslahatkan umat, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jadi jauh-jauh sebelumnya sudah ribet masalah Pilpres 2014, sementara kanan kiri masih banyak membutuhkan yang mungkin jauh lebih diutamakan daripada untuk menjadi penguasa sendiri. Mungkin itu tanggapan sedikit yang berkaitan dengan masalah politik pada saat-saat sekarang ini. Terima kasih Mas. Baiklah, terima kasih kepada Pak Husnan. Jadi dari pemateri pertama dan kedua itu sudah menerangkan terkait dengan sebenarnya kalau kita perhatikan memang agak kurang fokus ya pimpinan kita pada saat ini, karena ya tanggapannya beda, sedangkan politikus malah menanggapi sesuatu yang berbeda, bukan yang diinginkan oleh rakyat. Namun untuk diskusi lebih panjang, saya persilahkan dulu kepada Ibu Ani, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Andi Mustafa Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Yusdeni MAG, yang terhormat Kandidat Doktor Bapak Muhammad Husnan Jaini Sanusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Yus, Pak Husnan, luar biasa pagi ini. Semangat, mantap. Mohon maaf, sedikit saja yang bisa saya sampaikan di sini. Saya selaku tenaga kependidikan pada program studi Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terkait isu dan persoalan politik di Indonesia akhir-akhir ini, sebagaimana dikemukakan tadi oleh narasumber sebelumnya kita, Bapak Dr. Yusdeni dan Bapak Muhammad Husnan. Menurut saya sebetulnya pertimbangan kita itu sangat praktis dan realistis. Mengapa dikatakan praktis dan realistis? Pertama, karena situasi kehidupan bangsa dan rakyat kita sekarang ini masih dan sedang menghadapi persoalan COVID-19. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Kedua, dampak COVID-19 ini berimbas pada kesulitan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kita kesulitan mencari lapangan pekerjaan, di sana sini nggak bisa kerja, yang sudah kerja malah di PHK. Ada lagunya itu Mas Andi, golek duit diongel-ongel katanya. Bahkan hanya untuk sekedar makan sehari saja sulit. Ya, karenanya kita tidak begitu tertarik lah oleh isu-isu suksesi 2024 itu. Sebab waktunya juga masih lama, dan kemudian juga sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini praktisnya adalah bagaimana atau kita itu bisa mencari rezeki yang gampang, bagaimana kita mendapatkan pekerjaan itu mudah, hidup sehat, anak-anak bisa sekolah, kebutuhan tercukupi dengan baik,
bisa makan tiap hari. Pokoknya yang enteng-enteng saja lah mikirnya kalau kita. Jadi kami selaku tenaga kependidikan tidak menjangkau gagasan yang terlalu besar seperti itu, apalagi yang tidak menyentuh kepentingan secara langsung dalam bidang pekerjaan kami. Boro-boro mikir politik Mas Andi. Gak usah berpikir yang berat-berat lah. Hidup ini sudah berat, kata Mas Januariansa. Dan cukup alat berat saja yang memberat. Betul nggak Mas Andi? Betul sekali, Pak. Terima kasih, terima kasih. Jadi memang kalau kita perhatikan memang politik saat ini suksesi sudah mulai berjalan, kampanye sudah mulai di mana-mana. Padahal masalah yang kita hadapi khususnya di Indonesia itu sudah luar biasa. Belum lagi dari yang sudah kerja tiba-tiba di PHK, yang belum kerja mau cari kerja apa lagi. Anak-anak yang dulunya itu megang handphone itu dilarang oleh gurunya, sekarang justru disuruh pegang handphone. Anak-anak di rumah apakah kerja, apakah memang serius belajar? Saya rasa itu permasalahan lain. Bagaimana pendapatnya terkait dengan sekolah, ya istilahnya kalau sekolah dulu memang murid itu ditemukan dengan guru, sehingga guru itu bisa melihat secara langsung kejadian-kejadian di kelas, yang mana yang sebenarnya betul-betul paham dan mana yang sebenarnya murid itu tidak pahamnya di mana. Namun sekarang malah larinya ke suksesi, malah sudah mulai banyak politikus-politikus yang menampilkan sosoknya hanya untuk capres, untuk menampilkan di pemilihan di 2024, padahal waktunya masih begitu lama. Begitu, mungkin ada tambahan dari Pak Yusden. Ya, saya kira begini. Jadi saya sangat mengapresiasi ya apa yang disampaikan oleh Mas Kusnan, Mbak Ani tadi ya. Saya kira itu adalah aspirasi yang seharusnya menjadi perhatian para pihak gitu ya. Betul. Dan sekarang ada satu isu lagi yang menurut saya itu luar biasa, itu bermasalah betul dalam konteks kehidupan kenegaraan. Mau amandemen Undang-Undang 45. Padahal undang-undang itu sudah diamandemen 4 kali loh. Berarti ini amandemen ke-5 kali. Loh, ada apa lagi gitu? Boro-boro rakyat mikir amandemen, ya tadi sudah disampaikan Mbak Ani sama Mas Kusnan. Rakyat kita ini sedang susah kehidupannya itu. Ekonomi itu yang krisis, yang bekerja di PHK, anak-anak bisa sekolah atau tidak dan sebagainya. Apalagi misalnya tadi Mas Andi mengatakan bahwa mereka belajar yang dulunya di kelas sekarang harus di rumah, ya dikatakan daring dan sebagainya. Loh, itu butuh pulsa itu luar biasa mahal, dan akhirnya Pak repot semua kan. Orang tua juga ikut mendampingi putra putrinya. Nah, artinya begini, menurut saya ada semacam disconnect antara gagasan besar para politisi, elit-elit politik itu, dengan realitas dan suara nurani penderitaan rakyat kita. Saya kira itu kurang itulah. Dalam bahasa lain itu terlalu menuruti birahi atau syahwat politik, itu saya kira berbahaya. Maka disinilah kita butuhkan peran dari para ulama cendekiawan untuk bagaimana mengawal etika dari politik itu sendiri. Saya kira itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin dari Pak Husnan ada tanggapan terkait dengan peran ulama mungkin, karena peran ulama ini juga sebenarnya terhadap negara sangat penting begitu. Mungkin ada tanggapan Pak. Iya Mas Andi, terima kasih. Jadi memang dalam satu riwayat disebutkan ya, bahwasanya orang itu kalau sudah mau diambil ilmunya, tidaklah ilmu dari seseorang itu dicabut begitu saja, kan, tetapi Allah mengambilnya itu dengan melalui meninggalnya para ulama. Sehingga ketika sudah ulama tidak ada, berarti akan ada suatu kemungkinan yang itu yang dikelola orang-orang yang jahil. Sehingga dalam tanda kutip dia itu tidak lagi memikirkan kemaslahatan, akan tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana dia berjaya dan bagaimana dia harus melangkah lebih lanjut dan terus. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau kita sekarang lihat fenomena sekarang, coba khususnya di Indonesia, para ulama banyak yang meninggal, ya kan? Berapa ustadz dan berapa kiai
Bahkan kalau kita lihat kiai-kiai di Madura itu sekarang sudah berapa ribu katanya yang meninggal. Itu dalam artian bahwasanya untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat itu sudah berkurang. Oleh sebab itu ketika sudah banyak para ulama yang meninggal, maka tentunya nanti akan dipegang oleh orang-orang yang mungkin yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wanita itu sebenarnya tidak mampu menyembuhkan, akan tetapi karena egonya yang sudah tinggi sehingga dia harus menyembuhkan. Sehingga pantaslah kalau kita melihat ya, benarnya para etis politik yang mau menjadi calon dan lain sebagainya itu sebenarnya kalau memang sudut pandangnya Islam itu harusnya mengajak kepada para sahabat gitu ya, paling tidak para tokoh-tokoh besar, di mana salah satunya yang kita lihat bagaimana ketika Abu Bakar diangkat menjadi Amirul Mukminin, itu pertama kali yang disampaikan oleh beliau bagaimana masyarakat itu mau kritik kepadanya, sehingga bagaimana mengatakan inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum wa in ra'aytumuni ala haqqin fa'inun wa in ra'aytumuni ala batilin fasaddun. Sesungguhnya aku diangkat oleh kalian padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Apabila ada yang baik aku, dukunglah aku. Tapi kalau aku salah, maka luruskanlah aku. Taatlah kepadaku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul. Ini kan pemimpin yang top, dan ini susah pada hari-hari ini akan kita dapatkan khususnya di negara kita. Jadi itu tentang masalah peran ulama. Tapi memang begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau dahulu memang orang itu istilahnya kalau ada yang lebih baik tanpa dibasa-basikan langsung diminta begitu. Iya, Sekarang kita diadakan istilahnya mengajukan diri ya. Mengajukan. Sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Namun mungkin ada masukan Pak terhadap mungkin karena politis memang sudah berjalan sekarang. Namun kalau dari ulama bagaimana Pak? Tentu saja masukan dari saya khususnya. Jadi bagi mereka yang calonnya tetap saja maju, atau tetapi dengan dengan rambu-rambu yang diatur dengan Islam. Di antaranya yang didahulukan adalah sifat 4 yang ada dalam diri Rasul gitu ya, siddiq, amanah, tabligh, fatana, itulah yang harus dilakukan. Tapi kan kadang-kadang awalnya itu sudah punya bahan itu akan tetapi lupa ketika sudah dapat apa yang dia inginkan. Gitu. Ya. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Ani atau Pak Isdani? Mbak Ani, silakan. Sudah cukup Mas Andi. Oke, kalau sudah cukup saya mungkin minta tolong kepada Pak Dr. Isdani untuk closing statement sebelum kita tutup kegiatan ini. Baik, terima kasih Mas Andi, terima kasih Mas Usnan dan Mbak Ani. Ya. Saya kira sebagai sebuah closing statement ya, kita berharaplah kepada para politisi, para elit politik itu ya banyak lihatlah bagaimana realitas kehidupan rakyat kita gitu. Tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh kandidat doktor kita ini ya, Pak Usnan itu. Jadi ada sebuah kaidah at-tasarruf 'ala ra'iyah menutup bil maslahah. Artinya apapun bentuk kepemimpinan dalam bidang politik di dalam Islam itu tujuannya itu al-maslahah. Al-maslahah itu dalam bahasa lain itu al-adalah. Al-adalah itu yang kita sebut dengan kesejahteraan. Jadi kita itu adalah orientasinya adalah masyarakat sejahtera, negara sejahtera, yang dalam bahasa lain welfare state atau welfare society. Saya kira itu kata kunci yang barangkali sebagai closing statement dari saya. Terima kasih Mas Andi. Baik, terima kasih Pak Isdani. Baiklah teman-teman yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah berjalan dengan lancar. Insya Allah kita akan rutin kajian kita lakukan setiap bulan, yang mana kajian ini disupport oleh program studi hukum Islam, program doktor Universitas Islam Indonesia. Baiklah, terima kasih semuanya. Apabila banyak salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya berserah diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.